Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana wa kafana wa ja'alana minal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang ini Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan di Musalla Al-Ikhlas. Tentu ini sebuah kenikmatan yang sangat tinggi dan agung, di mana Allah subhanahu wa ta'ala masih meringankan langkah-langkah antum untuk hadir di majelis ilmu. Karena bagaimanapun tidak ada nikmat yang lebih besar dibandingkan dengan nikmat hidayah, dan hidayah tidak mungkin diraih kecuali dengan talabul ilmi. Salawat dan salam demi keberkahan majlis kita kita panjatkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Pembahasan pada pagi menjelang siang ini kita akan membahas tentang arti persahabatan dalam Islam. Kita tahu bahwa persahabatan dalam Islam adalah sebuah nikmat yang paling besar. Nikmat, dan nikmat ini disebutkan dalam Al-Quran tentang bagaimana ketika orang-orang Khazraj dan Aus yang belakangan mereka menjadi orang-orang Ansar, menjadi kabilah yang saling bersahabat. Kita tahu bahwa ada sebuah kisah, saya akan mulai dari kisah dulu, baru kita akan rinci seperti apa persahabatan dalam Islam. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an adalah salah satu sahabat Nabi yang banyak memerdekakan budak-budak di zaman Rasul. Salah satu budak yang dimerdekakan adalah Bilal ibn Rabah. Ketika dia melihat Bilal sedang disiksa oleh Umayyah bin Khalaf, kemudian dia tebus dengan uang yang tidak sedikit. Sampai-sampai ayahandanya Abu Quhafah sempat mengatakan kepada anaknya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an bahwa kebanyakan umumnya orang membeli budak itu yang kuat-kuat, bukan yang lemah-lemah. Tapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an membeli Bilal itu karena wajah Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena sesuatu yang diinginkan dari urusan dunia. Makanya ketika kemudian Umayyah ibn Khalaf mengatakan, seandainya kau berikan kepadaku 1 dirham, itu sudah cukup, aku akan berikan Bilal kepadamu. Tapi Abu Bakar mengatakan, membalas ucapan Umayyah ini,
dan mengatakan, seandainya engkau meminta 100 dirham kepadaku, aku akan beri 100 dirham itu. Kemudian setelah Abu Bakar membeli Bilal, maka Abu Bakar mengatakan, hadza akhi haqqun, inilah saudaraku yang sebenarnya, sambil memeluk Bilal. Sehingga ketika Bilal bin Rabah lama berada di Syam, di masa khilafah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, Bilal ini sempat pulang ke Madinah. Ketika kemudian Bilal pulang ke Madinah, kemudian Umar melihatnya, maka Umar pun kemudian menyambut Bilal. Dan orang-orang pun mengatakan, apabila teringat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, huwa sayyiduna a'taqa sayyidana. Maksudnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an adalah pemimpin kami dan telah memerdekakan orang yang juga menjadi pemimpin kami. Kata-kata Abu Bakar Siddiq di awal bahwa Bilal adalah saudara saya sebenarnya, karena memang ikatan persaudaraan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dengan Bilal itu persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya dahulu ada seorang tabi'in, kalau tidak salah namanya Abu Idris Al-Khawlani. Abu Idris Al-Khawlani, seorang tabi'in. Dia suatu ketika salat di salah satu masjid di Damaskus. Tiba-tiba di dalam masjid itu ada anak muda yang dikerumuni banyak manusia. Yang satu bertanya tentang hukum ini, hukum itu, macam-macam. Anak muda ini subhanallah menjadikan perhatian pandangan manusia kepadanya, karena anak muda ini diberikan kecerdasan yang luar biasa. Kemudian kata Abu Idris, siapa orang itu? Hebat sekali dia. Setiap ada orang yang berselisih, selalu anak muda itu dijadikan rujukannya. Ternyata anak muda itu adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu an, pakar halal dan haram. Jadi keesokan harinya Abu Idris Al-Khawlani ini ingin berjumpa dengan Mu'adz ibn Jabal. Dicarinya Mu'adz bin Jabal ini oleh Abu Idris Al-Khawlani. Setelah berjumpa dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, maka dia mengatakan, wallahi inni uhibbuka fillah, demi Allah wahai Mu'adz, aku mencintai engkau karena Allah. Aku mencintai dirimu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma memastikan, Allah, betul kau mencintai diriku karena Allah? Maka Abu Idris mengatakan, Allah, ya. Kemudian Mu'adz mengulang lagi, Allah, betul engkau mencintai aku karena Allah? Maka dia mengatakan, Allah, betul, sampai 3 kali. Maka Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an mengatakan, abshir, abshir, fa inni sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala Allahu azza wa jal, wajabat mahabbati lil mutahabaini fiyya. Maka kata Mu'adz bin Jabal kepada Abu Idris Al-Khawlani rahimahullahu taala, bergembiralah engkau. Kalau ucapanmu benar, bergembiralah engkau. Karena aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebuah kewajiban kata Allah, orang itu akan mendapatkan kecintaanku bagi 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 2 sahabat yang luar biasa.
Satu Amr bin Jamuh dan yang satunya adalah Abdullah ibn Haram. Abdullah ibn Haram ini adalah ayahanda daripada Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Dan kita tahu bahwa Abdullah bin Haram ini sudah tua dan memiliki cacat. Ketika kemudian dibuka pendaftaran perang Uhud, tiba-tiba Abdullah bin Haram datang kepada Nabi SAW, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, alhiqni bil jaish. Rasul, libatkan aku dalam tentaramu. Padahal dia sudah tua, tidak layak untuk menjadi mujahid. Sehingga ketika kemudian Jabir bin Abdullah radhiyallahu an tahu bahwa ayahandanya daftar perang dalam perang Uhud, dia hendak membatalkan pendaftaran itu dan datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, lihatlah orang tuaku, dia sudah tua, dan di belakang dia banyak anak-anak dia, biarkan dia tidur, duduk bersama keluarganya. Maka Nabi SAW memanggil Abdullah ibn Haram, kemudian meminta agar Jabir bicara langsung dengan ayahandanya. Tetapi Abdullah bin Haram justru mengatakan, wahai anakku, laulal jannah la afartuka iya. Kalaulah bukan karena surga wahai Jabir, tentu aku siap kau gantikan posisiku. Ini masalahnya surga, aku tidak mungkin menggeser surga dan kau menggantikan posisiku. Karena melihat semangat Abdullah bin Haram, maka Jabir hanya bisa memandang ayahnya seraya berkaca-kaca, karena dia tahu bahwa kalau dia berperang, tentu mungkin dia orang yang pertama kali meninggal dalam perang itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka kemudian setelah terjadi peperangan Uhud, betullah rupanya Abdullah bin Haram meninggal pertama kali dari sahabat Nabi SAW. Dialah orang yang mati syahid pertama dalam Islam, dalam perang Uhud. Kemudian dia memiliki sahabat namanya Amr bin Jamuh. Amr bin Jamuh lebih parah lagi, sudah tua kemudian pincang, jalannya itu pincang, sudah tua. Dia pun mendaftarkan juga karena melihat kawannya Abdullah bin Haram mendaftarkan jihad, dia ikut-ikut mendaftarkan jihad. Dicegat oleh anak-anaknya, tapi tetap saja dia mengatakan, walaupun kedua kakiku pincang, aku ingin menginjakkan kedua kakiku di surga Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia pun ikut terlibat dalam perang Uhud, dan dia orang yang kedua yang meninggal di perang Uhud. Selesai perang Uhud, maka kaum muslimin mengalami kekalahan dalam perang ini. Kemudian ketika Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mencari-cari jasad ayahandanya Abdullah ibn Haram, setelah dia mencari-cari para syuhada Uhud, akhirnya ditemukan Abdullah bin Haram ayahandanya. Maka kemudian Jabir pun menangis. Ketika dia menangis, datang Nabi SAW. Kata Nabi SAW, ya Jabir, tabki aw la tabki. Jabir, menangis ataupun tidak menangis, sesungguhnya para malaikat sudah menaungi jasad ayahandamu. Ya Jabir, tabki aw la tabki, fa innallaha qad kallama abak kifahan bila turjuman. Wahai Jabir, menangis ataupun tidak menangis, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah mengajak bicara ayahandamu secara langsung tanpa ada penerjemah. Kapan itu? Ketika ayahandanya meninggal di perang Uhud. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala berfirman dari langit dan mengatakan, ya abdi tamannau, wahai hambaku, berangan-anganlah engkau.
Maka Abdullah bin Haram dihidupkan sesaat dan mengatakan, ya Rabbi, tamannaitu an uqtal marratan thaniyah. Aku hanya bercita-cita ingin hidup kembali, kemudian berjihad dan mati kedua kalinya. Tapi Allah mengatakan tidak mungkin orang mati hidup lagi. Maka Abdullah bin Haram mengatakan, ya sudah, kalau itu mustahil, sampaikan kepada orang-orang di belakangku posisiku di hadapanmu ya Rabb. Lah ketika kemudian Jabir bin Abdullah radhiyallahu an membopong jasad ayahandanya, kemudian digalikan satu liang kuburan, sebelum dimasukkan jasad Abdullah bin Haram, Nabi SAW meminta didatangkan jasadnya Amr bin Jamuh. Kemudian kata Nabi SAW, ya Jabir, udfunuhu wa Amr bin Jamuh fi qabrin wahid. Wahai Jabir, kuburkan ayahandamu Abdullah bin Haram dengan Amr bin Jamuh dalam satu lubang, karena keduanya semasa hidup adalah orang yang berkawan karena Allah. Nabi SAW mengatakan apa? Kuburkan dia dalam satu lubang, karena ayahandamu Abdullah ibn Haram dengan Amr bin Jamuh semasa hidupnya adalah orang yang saling mencintai karena Allah. Mengaji berdua, berpuasa berdua, baca Quran berdua, dan begitu seterusnya. Kata Nabi SAW, kuburkan berdua dalam satu lubang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari sini ikhwatu fiddin, persaudaraan dalam Islam hakikatnya adalah merajut persaudaraan karena Allah, bukan karena yang lainnya. Oleh karena itulah maka carilah saudara-saudara atau kawan-kawan dari orang-orang soleh. Sebab kawan orang soleh itu sebenarnya manfaatnya sudah jelas di dunia, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala lebihkan dengan Allah berikan pahala kepada orang yang berkawan dengan orang saleh, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan tanamkan cintanya kepadanya. Ini kan tambahan nikmat yang luar biasa. Jadi teman yang soleh itu, teman yang baik itu di dunia sudah manfaat kepada kita, di akhirat dapat pahala lagi kita. Makanya Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, istaghfiru min sahibikumus salih fa innahu yanfa'ukum yaumal qiyamah. Perbanyak cari teman-teman yang saleh, karena teman-teman yang saleh itu akan bermanfaat bagi kalian pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dahulu ada seorang ulama yang saleh, seorang ulama hadis, namanya Abu Ali Ar-Ribati. Abu Ali Ar-Ribati ini berkawan dengan Abdullah Ar-Razi rahimahumullahul jami'. Jadi suatu ketika Abu Ali ini mengajak safar Abdullah Ar-Razi. Katanya Abu Ali, ya Abdullah, kita akan safar. Dan di antara sunnah Nabi SAW dalam safar adalah mengangkat satu di antara sekian orang yang safar itu pemimpin atau amir dalam safar. Maka kata Abdullah Ar-Razi mengatakan kepada Abu Ali, turidu an takuna amiran au akunu amiran. Sekarang tinggal pilih, kamu mau jadi amir saya atau saya jadi amir kamu? Maka Abu Ali mengatakan, bal anta amiruna, sudah kamu saja yang memimpin kami. Maka Abdullah Ar-Razi mengatakan, kalau engkau memilih saya selaku amir perjalanan, pemimpin dalam perjalanan, bukankah konsekuensi seorang amir adalah as-sam'u wa ta'ah? Kamu harus dengar dan taat kata-kataku. Kata Abu Ali, saya siap, karena engkau amirnya. Maka berjalanlah Abu Ali dengan Abdullah Ar-Razi ini. Ketika sebelum berangkat,
maka barang-barang Abu Ali ini, Ar-Ribati ini malah diangkat oleh Abdullah Ar-Razi pada dia amirnya. Katanya Abu Ali, sudah saya saja, kau kan amir. Saya ini adalah bawahan kamu karena kamu amir safar. Katanya Abdullah Ar-Razi mengatakan, bukankah seorang amir memiliki hak as-sam'u wa ta'ah? Kau harus dengar, kau harus taat. Dengarkan, ini barang aku yang angkat dan kamu harus taat. Akhirnya dia diam saja. Kemudian di tengah jalan lapar keduanya. Akhirnya kemudian Abdullah Ar-Razi pun membuatkan makanan. Katanya Abu Ali, ya Abdullah, engkau amir kami, biar kami yang membuat makanan. Tapi sekali lagi Abdullah Ar-Razi mengatakan, bukankah hak seorang amir memiliki as-sam'u wa ta'ah agar didengar dan ditaati? Dengarkan dan taatilah, biar aku yang masak. Kemudian perjalanan dilanjutkan tuh. Terjadi hujan besar. Tiba-tiba kemudian Abdullah Ar-Razi ini mengambil ridanya, mengambil selendangnya, kemudian menutupi, menjadikan dia payung terhadap Abu Ali Ar-Ribati ini. Katanya Abu Ali, ya Abdullah Ar-Razi, apa yang kau lakukan? Engkau amir kami. Harusnya sebaliknya kan begitu. Tapi sekali lagi dia mengatakan, bukankah hak seorang amir as-sam'u wa ta'ah harus didengar dan ditaati? Dengarkan kata-kataku, taati, aku yang memayungi kamu. Sampai akhirnya katanya Abu Ali Ar-Ribati mengatakan, demi Allah seandainya aku lebih baik mati daripada hidup, katanya, kalau caranya seperti ini. Tapi itulah persaudaraan, ikhwan. Tidak lantas karena Abdullah Ar-Razi jauh lebih tinggi kemudian merendahkan jauh yang lebih rendah, kan begitu. Karena ukhuwah itu persamaan derajat, ikhwan. Tidak ada yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Dan itulah al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Bersatu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Ma'asyiral muslimin, taib, kita akan masuk pembahasan tentang, pertama kita akan membahas fadhail al-ukhuwah dulu. Apa sih keutamaan persaudaraan dalam Islam itu? Yang pertama, persaudaraan dalam Islam itu min awthaqi ural iman, termasuk sekuat-kuatnya hubungan di atas keimanan. Orang kalau berkawan, ikhwan, di atas iman, pasti tidak akan susah untuk berpisah. Kalaupun berpisah, berpisah karena Allah. Kalaupun bersatu, bersatu karena Allah. Itu kalau persaudaraan di atas iman. Tapi kalau persaudaraan di atas kepentingan, di atas harta, di atas dunia, maka tidak akan lama persaudaraannya. Dan itu disebutkan di dalam hadis Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dan juga Imam Al-Baghawi dalam kitab Syarhus Sunnah, dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang marfu sampai kepada Rasul. Kata Nabi SAW, awthaqu ural iman al-muwalatu fillahi wal mu'adatu fillahi wal hubbu fillahi wal bughdu fillahi. Sekuat-kuatnya ikatan tali iman adalah orang yang meletakkan loyalitas karena Allah dan meletakkan permusuhan pun karena Allah. Meletakkan kecintaan karena Allah dan meletakkan kebencian karena Allah. Inilah sekuat-kuat tali iman. Oleh karena itulah ikhwah fillah muliakan Allah Azza wa Jalla, kita bisa lihat para sahabat Nabi SAW ketika orang-orang muhajirin berjumpa dengan orang-orang Ansar, pertama yang dilakukan oleh Rasul apa? Mempersaudarakan mereka, kan?
mempersaudarakan mereka. Ketika orang-orang muhajirin baru sampai, dan kita tahu bahwa orang-orang Ansor itu sangat senang dengan orang-orang muhajirin, karena Allah yang menyebutkan sifat-sifat orang Ansor. Walladzina tabawwa'u dara wal iman yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Jadi orang-orang muhajirin, orang-orang Ansor itu senang terhadap orang-orang yang hijrah kepadanya, tidak merasa direpotkan. Berbeda dengan kita ya. Mungkin kalau seandainya ada kawan kita, tamu kita gitu kan, berlama-lama di rumah kita, kita saja sudah mulai tidak senang. Apalagi kalau makannya menggunakan uang kita kan gitu. Mikir-mikir nih kelamaan. Tapi orang-orang Ansor dikisahkan dalam Al-Quran, yuhibbuna man hajara ilaihim, sangat cinta kepada orang yang berhijrah kepada mereka. Bentuk tanda cintanya tidak meletakkan dalam hatinya hajatan mimma utu, apapun yang mereka berikan kepada orang-orang muhajirin itu sama sekali tidak menjadikan ganjalan dalam hatinya. Bahkan Allah tutup ayatnya, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, maka mereka melebihkan apapun kepentingan orang lain walaupun mereka sendiri kesusahan. Itulah hebatnya orang-orang Ansor. Makanya ketika Nabi SAW sudah membangun Masjid Nabawi, kemudian 5 bulan sudah Nabi SAW menetap di Madinah, Nabi SAW merasa iba dengan orang-orang muhajirin ya, karena mereka orang-orang yang mengadu nasib dari muhajir, dari Mekah ke Madinah. Semua kekayaannya ditinggalkan, pekerjaannya ditinggalkan, sehingga memulai dari awal itu bukan perkara mudah. Maka Rasul melihat kegelisahan, kesusahan orang-orang muhajirin. Akhirnya Nabi terfikir untuk mempersaudarakan orang-orang muhajirin dan orang-orang Ansar. Maka oleh Nabi SAW dipilih kloter pertama 90 orang, 45 orang dari muhajirin dan 45 dari Ansar di rumah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Disitulah kemudian Abu Bakar dipersaudarakan dengan Kharijah, Umar dipersaudarakan dengan Itban ibn Malik, Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'd bin Rabi', dan begitu para sahabat. Dan ketika mereka sudah dipersaudarakan, Nabi SAW luar biasa, mereka praktekkan persaudaraan itu. Sampai-sampai ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dipersaudarakan dengan Kharijah Al-Ansari radhiyallahu anhu, akhirnya belakangan Abu Bakar menikah dengan salah satu putri Kharijah dan punya anak setelah wafatnya Abu Bakar. Bahkan Umar ibn Khattab radhiyallahu an setelah dipersaudarakan dengan Itban ibn Malik, sementara Umar itu berada di Madinah, paling jauh rumahnya dari Masjid Nabawi, sehingga terkadang kemudian menjadikan kesibukan bekerjanya tambah lagi karena sudah jauh, dia pun harus bekerja. Maka dia sepakat dengan Itban ibn Malik untuk 1 hari belajar, 1 hari bekerja. Yang 1 hari bekerja, maka Itban disuruh Umar ibn Khattab untuk mengaji ke hadapan Rasul. Yang 1 hari beliau mengaji, maka Umar menyuruh Itban untuk bekerja. Kemudian mereka tukar ilmu apa yang mereka dapati dari Nabi SAW. Ini baru persaudaraan. Bahkan yang lebih hebat lagi, yang masyhur diceritakan oleh ahli sejarah, adalah persaudaraannya Abdurrahman bin Auf dengan Sa'd bin Rabi'. Coba Anda bisa bayangkan, Sa'd bin Rabi' menarik tangan Abdurrahman setelah dipersaudarakan dari rumah Anas bin Malik radhiyallahu an, dan mengatakan, ya Abdurrahman, sesungguhnya saya memiliki beberapa rumah, ambil salah satunya. Sa'd bin Rabi' tidak mengatakan, saya punya beberapa rumah, ambil yang sebelah sana. Tidak. Tapi pilih dulu rumah yang mana yang kusukai, ambil.
Aku memiliki beberapa kebun. Ambil salah satunya. Kau lihat dulu mana yang paling banyak pohon kurmanya, kau ambil itu. Mungkin dua perkara ini di zaman sekarang walaupun jarang mungkin masih bisa berbagi harta ya, dan berbagi kenikmatan dunia. Tetapi yang ketiga yang mungkin tak bisa antum. Ya. Katanya Sa'd bin Rabi, wali salasatun niswah. Aku memiliki 3 istri. Siapa yang 3 istrinya? Aku memiliki 3 istri. Lihatlah. Salah satu dari 3 istri ini mana yang kau anggap paling cantik? Ya. Dia tidak mengatakan, no, ambil saja yang hitam tuh. Tidak. Ya. Suruh milih. Ya. Suruh milih baru kemudian dia mengatakan, ku ceraikan dia, tunggu masa idahnya. Baru kau menikah dengan dia. Ini yang ketiga ini tidak mungkin terjadi kecuali orang yang bersahabat karena Allah. Kalau bersahabat bukan karena Allah tidak mungkin. Ini hanya ada di para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini keutamaan yang pertama, bahwa persahabatan karena Allah atau dalam Islam itu mengikat persahabatan di atas iman. Kemudian yang kedua, keutamaan persahabatan dalam Islam itu Allah Subhanahu wa taala akan berikan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ma'ruf dalam hadis yang sering antum dengar yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Salah satunya kata Rasul, rajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. 7 kelompok yang pasti mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya kata Nabi, 2 orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah dan berpisah juga karena Allah. Ketika berkumpul saling memberikan nasihat. Ketika berkumpul berdua saling memberikan nasihat. Nasihat untuk istiqamah di atas majelis ilmu, nasihat untuk tetap menjaga sholat, nasihat untuk tetap menjaga sunnah. Itu ketika berjumpa. Dan ketika berpisah juga sama, tetap memberikan nasihat, menggunakan SMS, mengingatkan dengan WA, mengingatkan dengan status-status. Itulah yang disebut ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Ketika berjumpa karena Allah, tetap menasihati karena Allah. Ketika berpisah pun tetap dia menasihati karena Allah. Dan itulah keutamaan orang-orang yang berkawan dalam Islam itu. Tetap saling memberikan nasihat. Kemudian yang nomor 3, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menanamkan kecintaannya terhadap 2 orang yang saling mencintai tadi. Ikhwan, saya katakan dari awal, antum kalau punya kawan orang baik, antum kalau punya kawan orang baik, secara materi dunia antum sudah diuntungkan. Sebab orang baik itu pasti akan menolong kita secara dunia. Tetapi rupanya manfaat berkawan dengan orang yang baik dalam Islam itu bukan hanya sebatas manfaat dunia, tapi juga manfaat akhirat, di mana orang-orang yang berusaha untuk mencari saudara karena Allah, betul-betul mencari saudara itu karena Allah Subhanahu wa taala, selain dia mendapatkan manfaat di dunia, dia pun akan mendapatkan manfaat di akhirat dengan cara Allah akan memberikan pahala kepadanya. Dan lebih daripada itu, Allah tanamkan rasa cintanya kepada 2 orang yang bersaudara karena Allah itu. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, inna rajulan zara akha, ada seorang laki-laki yang menziarahi saudaranya, lahu fi qaryatin ukhra, di salah satu tempat, di salah satu desa.
Jadi seseorang ini hendak menziarahi kawannya yang tidak ada hubungan antara dia dengan orang tersebut, hubungan rahim, bukan siapa-siapa, hanya kawan saja. Seperti umpamanya antum punya kawan sama-sama orang Sunda, dia di Batu Haji, antum dari Batam Center umpamanya. Sengaja antum itu datang ke Batu Haji untuk mencari kawan antum, hanya silaturahim saja. Apa yang terjadi? Fa'arsadallahu ala madrajatihi malaka. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengutus satu malaikat supaya mengikuti dari belakang. Suruh ngikutin dari belakang, mengawasi orang ini mau kemana. Falamma ata alaihi qal, maka ketika kemudian orang ini sudah berjumpa dengan kawannya, tiba-tiba malaikat kemudian berkata kepada orang yang menziarahi itu dan mengatakan, aina turid, sebenarnya hendak kemana engkau ini? Qala, dia mengatakan, uridu akhan li fi hadil qaryah, aku sih hanya ingin menziarahi saudaraku di desa ini saja. Kemudian malaikat ini mengatakan, hal laka alaihi ni'matun tarubbuha, apakah ada niat lain kau menziarahinya? Mungkin urusan dunia atau niat karena dunia? Dia mengatakan, la, tidak. Ghaira anni ahbabtuhu fillah, kecuali memang aku datang ini karena kecintaanku kepada Allah saja. Aku ingin menziarahi dia saja. Qala, maka orang yang mencegat itu mengatakan, fa inni rasulullah ilaik, sebenarnya aku ini utusan Allah kepadamu, aku ini seorang malaikat. Bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu. Lihat, luar biasa kan? Jadi kalau antum itu dari rumah sengaja ingin silaturahim kepada kawan antum yang mungkin nun jauh di sana, ataupun mungkin tidak jauh lah, mungkin dari Batam Center ke Bengkong, atau dari Bengkong ke Tiban, atau dari Tiban ke Batu Haji gitu kan. Antum ziarah ke kawan-kawan antum itu karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan tancapkan dalam pada dirinya kecintaan ia kepada Allah, kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Dan ingat ikhwan, meraih predikat orang yang dicintai itu tidak mudah, tetapi mencintai itu mudah. Makanya ada syair yang mengatakan, laisa sya'nu an tuhib walakin asya'nu an tuhab. Bukanlah perkara itu bagaimana engkau mencintai, tapi bagaimana engkau dicintai. Kalau mencintai saja bisa. Anda mencintai fulan, ya saya mencintainya. Apakah si fulan mencintai Anda? Belum tentu. Dicintai itu susah, tapi mencintai itu mudah. Tapi mencintai itu bisa saja bertepuk sebelah tangan. Tapi kalau dicintai, itu pasti bertepuk dua tangan. Bagaimana kalau seandainya Allah mencintai kita? Makanya ketika kita berziarah kepada saudara kita karena Allah, itu sudah sebuah manfaat besar ikhwan, antum mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini keutamaan orang yang bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala atau dalam Islam. Kemudian yang nomor 4, bahwa orang yang saling mencintai karena Allah, ataupun orang yang saling berkawan, bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan manabiru min nur yaumal qiyamah, tempat yang tinggi kelak pada hari kiamat berbentuk cahaya. Makanya dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yunsabu yaumul qiyamah haulal arsy manabiru min nur. Jadi pada hari kiamat ikhwan, Allah akan menancapkan di sekitar arsy mimbar-mimbar dari cahaya. Untuk siapa? Unasun, untuk manusia, hum libasun min nur, bagi mereka yang pakaiannya pun terbuat dari cahaya, dan juga wajah-wajah mereka bercahaya, mimbar-mimbarnya dari cahaya. Kemudian juga
pakaiannya bercahaya dan wajahnya pun bercahaya. Dan mereka bukan para nabi dan bukan para syuhada, bukan juga malaikat. Mereka manusia, ya. Tapi mereka bukan malaikat, mereka bukan para nabi, mereka bukan orang-orang para syuhada, tidak, bukan. Mereka bukan orang-orang itu. Tetapi para nabi dan para syuhada teramat sangat ghibtah. Ghibtah itu apa? Ghibtah itu hasad yang terpuji, itu namanya ghibtah. Hasad itu kan ada dua. Ada hasad yang tercela, ada hasad yang terpuji. Hasad yang tercela itu berangan-angan nikmat orang lain rusak dan berganti kepada dirinya. Tapi kalau hasad yang terpuji, dia menghendaki sesuatu seperti orang yang dihasadi tanpa menghendaki nikmat dia hilang. Tetapi kalau seandainya dia punya nikmat seperti itu, tentu dia pun akan melakukan hal yang sama untuk kebaikan. Contoh nih, antum haji. Maka dalam hati saya, ya Allah, kalaupun saya punya nikmat seperti antum, saya pun akan haji seperti antum. Itu hasad namanya, tapi namanya ghibtah. Lah sampai para nabi, para syuhada merasa dalam hatinya punya keinginan seperti orang-orang yang diletakkan di mimbar-mimbar cahaya di sekitar arasy. Siapa mereka? Mereka bukan para malaikat, mereka bukan para nabi, mereka bukan para syuhada. Bahkan para nabi dan syuhada menginginkan seperti itu. Sehingga para sahabat bertanya, ya Rasulullah, sif lana haula, Rasul, sifatkan mereka itu seperti apa? Siapa orang-orang yang akan berada di situ? Yang para malaikat, para nabi dan syuhada menginginkannya. Maka Nabi SAW kemudian memberikan sifat, mereka bukan orang-orang yang ada hubungan rahim dengan kalian, dan bukan pula ada hubungan keluarga dengan kalian, tapi mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Ijtama'u ala ta'ah wa tafarraqu ala ta'ah. Mereka berkumpul karena ketaatan kepada Allah, berpisah pun karena ketaatan kepada Allah. Subhanallah, lihat. Ya, jadi orang yang bersaudara dan karena Allah Subhanahu wa taala, derajatnya akan diletakkan di situ. Mimbar-mimbar bercahaya di sekitar arasy, bahkan para nabi dan syuhada pun menginginkan tempat itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara keistimewaannya, annal mar'a yuhsyar ma'a man ahab, bahwa orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang diidolakannya, orang yang dicintainya. Ikhwan, dahulu di zaman Nabi SAW ada Arab Badui datang menghadap Rasul, kemudian mengatakan, mata sa'ah ya Rasulullah, kapan terjadi kiamat wahai Rasul? Rasul berpaling, enggak mau dengan pertanyaan ini, tidak suka. Kemudian bertanya lagi, mata sa'ah, kapan terjadi kiamat wahai Rasul? Rasul tetap memalingkan wajahnya, tidak suka dengan pertanyaan ini. Sampai 3 kali. Setelah 3 kali, maka Nabi SAW menjawab, wa ma'a'dadta laha, engkau ini dari tadi bertanya kapan kiamat, kapan kiamat, kapan kiamat. Emangnya apa yang kau sediakan untuk hari kiamat? Maka orang ini mengatakan, la syai'a ya Rasulullah, aku tidak punya apapun wahai Rasul. Walakin, akan tetapi, inni uhibbullaha wa rasul, aku mencintai Allah dan Rasulnya, itu modalku. Maka Nabi SAW mendengar kalimat ini, Rasul langsung mengatakan, anta ma'aman ahbab. Oh, kalau begitu engkau bersama orang yang kau idolakan, yang kau cintai. Anas bin Malik ketika mendengar kalimat ini, demi Allah, semenjak aku masuk Islam sampai sekarang tidak pernah aku merasa bahagia kecuali hari ini. Ketika Nabi SAW mengatakan bahwa orang itu akan dikumpulkan bersama idolanya, karena aku sangat mengidolakan Abu Bakar, Umar, walaupun aku tidak seperti amalan mereka. Dari sini ikhwah fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kawan-kawan yang indah, yang baik karena Allah, karena Islam itu ikhwan, manfaatnya itu sampai kiamat. Kita tahu ikhwan,
Di sorga itu ada hari namanya Yaumun Mazid. Kalau di dunia ini namanya Yaumul Jum'ah, hari Jumat. Tapi kalau di sorga namanya Yaumun Mazid. Yaumun Mazid ini tempat orang mendapatkan tambahan nikmat. Di antara tambahan nikmat itu mereka keluar rumah dan mereka menuju pasar-pasar yang sudah disediakan oleh Allah Azza wa Jal di sorga. Karena Rasul mengatakan wa inna fil jannati lasuq, sesungguhnya di sorga itu ada pasar. Apakah untuk berjual beli? Bukan, tidak ada jual beli di sorga. Apakah untuk ngopi-ngopi seperti kita gitu kan, ke pasar ngopi-ngopi? Enggak, bukan itu. Bukan beli kopi nongkrong di situ, tapi ke pasar mereka itu ingin berjumpa dengan kawan-kawannya, kawan-kawan lamanya yang berbeda tingkatan dengan dia, berjumpa di pasar itu. Kemudian saling menyapa layaknya sewaktu di dunia. Gimana kabar Anda? Ingat nggak dulu kita ngaji di Musola Al-Ikhlas atau apa ceritanya? Ngobrol di pasar. Kemudian tiba-tiba salah satunya mengatakan, lah mana kawan kita yang satu itu kok nggak hadir di sini? Maka dikatakan oleh malaikat, huwa finnar, orang itu masuk neraka. Maka ketika mendengar bahwa orang itu salah satu kawannya masuk neraka, maka kawan-kawannya yang soleh ini sepakat dan mengatakan, ya Rabb, la tastakmilu ladzati hatta tukhrijahu minan nar. Wahai Rabb, jangan kau pernah sempurnakan kelezatanku di sorga sampai kau keluarkan dia dari neraka. Akhirnya dia pun berdoa kepada Allah, mereka pun kawan-kawan yang baik berdoa kepada Allah agar Allah mengeluarkan dia dari neraka. Akhirnya kemudian malaikat pun mengeluarkan orang ini dari neraka. Orang-orang yang di neraka heran. Dia sangka mungkin boleh jadi syafaat dari anaknya yang syahid atau orang tuanya yang syahid, tapi rupanya bukan. Orang ini dikeluarkan di neraka karena dia memiliki teman-teman yang saleh, teman-teman yang baik, teman-teman rupanya manfaat bukan hanya dunia sampai ke akhirat. Inilah perkataan Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, perbanyak teman-teman yang baik karena itu bermanfaat untuk kalian pada hari kiamat. Selamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Artinya orang itu bersama idolanya. Kalau idola antum Abu Jahal, ya ikut Abu Jahal masuk neraka lah. Kalau idola antum Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Imam Syafi'i, para ulama ahli sunnah wal jamaah, insya Allah tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kita bersama mereka. Di mana? Di surga. Ya. Karena ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tidak mustahil kita ini berjumpa dengan Nabi. Makanya Nabi SAW itu sangat ingin berjumpa dengan kita. Bahkan Rasul mengatakan, ketika dia selesai di ujung hayatnya, dia disempatkan ziarah ke kuburan Baqi para sahabat. Kuburan Baqi kan dekat dengan rumah Nabi. Kemudian setelah itu dia menghadap para sahabatnya, saya senang kalau seandainya saya berjumpa dengan kawan-kawanku, ikhwani. Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bukankah kami kawan-kawanmu wahai Rasul? Kata Rasul, bukan. Kalian bukan kawan-kawanku, kalian itu sahabat-sahabatku. Adapun kawan-kawanku adalah orang yang datang sepeninggalku, mereka beriman kepadaku dan tidak pernah melihatku. Artinya Nabi SAW ingin berjumpa dengan kita, dan tidak mustahil kita berjumpa dengan Nabi SAW dengan cara idolakan Nabi SAW. Taib, ini diantara fadilah, keutamaan orang yang melakukan persaudaraan karena Islam. Taib. Kemudian kita masuk pada adab persaudaraan dalam Islam.
Ada persaudaraan Islam yang pertama, antakunal ukhuwatu mabniyatun ala ta'atillah la li ayyi naf'in min dunyawiyyin aw ghairihi. Hendaklah persahabatan itu betul-betul dibangun di atas ketaatan kepada Allah, bukan karena semata-mata manfaat dunia atau yang lainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Ma'asyiral muslimin, kalau persaudaraan kita betul-betul karena taat kepada Allah Azza wa Jal, maka kita akan bandingkan antara kecintaan Abu Bakar kepada Rasul dengan kecintaan Abu Talib kepada Rasul. Perhatikan, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mencintai Rasul, bersahabat dengan Rasul, kemudian mencintai Rasul mukhlishan lillah, betul-betul ikhlas karena Allah. Tapi lihat Abu Talib, walaupun dia sangat mencintai Rasul, sampai-sampai ketika para pembesar Quraisy kemudian datang mengancam Nabi SAW lewat Abu Talib, sampai-sampai kemudian Abu Talib marah dan membela Nabi SAW. Tapi apa ujung kecintaan keduanya? Ujung kecintaan keduanya, diterimanya kecintaan Abu Bakar dan ditolaknya kecintaan Abu Talib. Karena Abu Talib mencintai Rasul bukan karena Allah, karena kesukuan saja, karena dia keponakannya, itu saja. Tapi Abu Bakar mencintai Abu Talib memang karena Allah, kan dia seorang nabi, utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, adab ukhuwah Islamiyah itu haruslah dibangun di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara adab-adabnya adalah harus mengikhlaskan perasaan cinta dalam hati sebelum mengiklankannya. Jadi kecintaan dalam hati itu diikhlaskan dulu. Karena kalau seandainya kita tidak ikhlas, tentu kalau hati kita tidak ditata dengan baik, ikhwan, tentu akan berpengaruh kepada badan, kan? Karena yang mempengaruhi badan itu hati. Jadi kalau hatinya baik, badannya akan baik. Ketika badannya baik, kemudian berkawan dengan orang yang baik dan hatinya baik, jadi dia berkawan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka tata hati juga dalam berkawan. Kemudian juga termasuk juga ukhuwah Islamiyah itu adalah cerminan daripada rukun Islam. Cerminan daripada rukun Islam. Antum lihat salat. Salat mengajarkan kepada kita apa? Ukhuwah Islamiyah. Mengajarkan persaudaraan karena Islam. Lihat ketika orang salat kemudian imam menyuruh apa? Sawwu sufu faqum. Rapatkan saf kalian. Apa tujuannya coba? Sebab kalau seandainya seseorang ingin mengetahui orang-orang di sini ini saling mencintai karena Allah atau orangnya suka berpecah belah, suka berselisih, lihat dalam sholatnya. Kalau rapatnya, sopnya rapat gitu kan, memang orang-orang sini kompak. Tapi kalau softnya tidak rapat, maka orang ini tidak diyakinkan kekompakannya. Karena ketika Nabi SAW bersabda, la tasawwunna sufufakum aw la yukhallifannallahu baina qulubikum. Luruskan sop-sop kalian atau Allah Subhanahu wa taala akan palingkan hati-hati kalian. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, yuqi'u bainakumul adawata wal baghdha wa ikhtilaful qulub. Di mana orang yang tidak merapatkan saf itu, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, akan ditanamkan al-adawah, permusuhan, wal baghdha, kebencian, wa ikhtilaf al-qulub, dan berselisihnya hati. Coba. Jadi sampai ke masalah saf itu mengajarkan kita tentang persaudaraan Islam. Jadi orang ini
hubungannya antar tetangga rapat, antar teman rapat itu dari segi sop, dilihat dari sopnya saja itu. Kalau sopnya udah centang perenang gitu kan, kadang maju ke depan, mundur ke belakang itu. Kadang-kadang tidak lurus, membuat gelombang. Ya, ini masalah. Jadi kita lihat bahwa dalam rukun Islam itu juga mengajarkan kepada kita persaudaraan dalam Islam. Salah satunya ketika shaf, kemudian sholat berjamaah. Coba. Kemudian yang lebih besar lagi sholat Jumat, yang lebih besar lagi sholat Id. Akhirnya berkumpul manusia berbagai macam daerah, berbagai macam suku, berbagai macam kulit warna, kemudian saling mengenal, akhirnya saling tukar handphone, tukar nomor dan yang lainnya, akhirnya bersaudara dia. Artinya dalam sholat juga ada arti persaudaraan dalam Islam. Begitu juga ketika puasa, sama-sama puasa, tidak ada yang makan kecuali yang nyolong. Kemudian ketika bayar zakat gitu kan, ya, bayar zakat itu kan mengajarkan persaudaraan. Karena apa? Menolong orang susah dengan diberikan zakat, diberikan harta, begitu dan begitu seterusnya, ikhwan. Ya, jadi sampai pun kalau kita perhatikan rukun Islam itu mengajarkan kepada kita persaudaraan dalam Islam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian adab yang kedua, intiqaul ikhwan, berusaha untuk memilah-milih kira-kira teman yang antum akan ambil sebagai teman antum itu yang seperti apa. Karena sesuatu yang tidak mungkin terhindar di masyarakat itu, orang itu pasti dan wajib punya kawan. Ya, orang itu pasti punya kawan. Yang namanya kawan itu ada yang baik, ada yang buruk, kan begitu. Di mana-mana kawan itu ada yang baik, ada yang buruk. Enggak mungkin semua kawan baik, enggak mungkin semua kawan buruk. Pasti ada yang baik, ada yang buruk. Dan Nabi sudah mempermisalkan kawan yang baik seperti penjual minyak wangi, dan kawan yang buruk seperti pandai besi. Milih mana antum? Milih penjual minyak wangi atau pandai besi? Kemudian Nabi SAW ketika mencontohkan dengan penjual minyak wangi bukan tidak ada makna. Antum perhatikan penjual minyak wangi coba. Kalau dia jual minyak wangi, biasanya yang pertama kali dilakukan penjual minyak wangi itu ngasih minyak dulu ke kita. Sini tangannya, kemudian dioles-oles ke tangan kita. Walaupun nggak beli. Itulah ya, itu ciri khas penjual minyak wangi. Kalau penjual minyak wangi nggak kayak gitu, wah, nggak tahu saya minyak apa yang dijual. Ya. Kemudian yang kedua, atau dia tawarkan, mau beli tidak? Ya, ditawarkan. Atau yang ketiga, walaupun tidak diberi, maksudnya dioles-oles di tangannya, di bajunya, di celananya, atau tidak ditawarkan minyaknya, minimalnya kalau lewat para penjual minyak wangi itu harumnya sampai ke kita. Itu saja. Dan itulah permisalan kawan yang baik. Pertama, kalau tidak memberikan nasihat tanpa diminta, maka dia akan memberikan nasihat dengan cara diminta. Atau kalaupun tidak memberikan nasihat dengan cara tidak diminta, atau dengan cara diminta, kita berjalan bersamanya itu tenang. Karena ada malaikat yang mengiringinya. Bahkan jangan lagi tingkat orang dewasa, anak saja, orang tua yang anaknya bermain, ketika tahu bahwa kawan bermainnya itu jahat, orang tua itu sudah ketar-ketir itu, dicari itu, cari kan gitu. Jangan lagi berkawan dengan si dia. Itu anak-anak tuh, sekelas anak-anak saja orang tua khawatir terpengaruh. Karena bagaimanapun Nabi istilah para ulama as-sahib sahib, kawan itu narik. Kawan itu narik. Antum tahu kisah seorang ahli hadis namanya Imran ibn Hittan. Imran ibn Hittan atau Abdullah Al-Qasimi, sama saja. Abdullah Al-Qasimi, ikhwan, adalah seorang ulama yang dipuji karya ilmiahnya. Abdullah Al-Qasimi itu
Dia ulama yang berasal dari Qasim, Saudi Arabia, kemudian kuliah di Mesir. Kuliah di Mesir. Akhirnya dia membuat sebuah karya ilmiah membantah pemikiran-pemikiran sesat dalam Islam, dan karyanya dipuji oleh ulama-ulama Saudi di zamannya. Ya, karena hampir sedikit ada orang yang mampu menulis dan membantah kesesatan-kesesatan dalam agama sehebat Abdullah Al-Qasimi. Tapi rupanya ikhwan, di akhir hayatnya Abdullah Al-Qasimi ini berkawan dengan orang-orang ilmaniyun, berkawan dengan orang-orang sekuler, orang-orang yang rusak akalnya. Belakangan dia menulis buku, menarik semua karyanya yang tadinya sudah dapat penghargaan dari kerajaan Saudi karena dia menulis dengan tulisan yang sangat ilmiah membantah kelompok-kelompok sesat. Tiba-tiba dia jadi sesat pula. Coba, gara-gara berkawan dengan orang sesat. Makanya juga Imran bin Khitan rahimahullahu taala sudah dinasehati, jangan menikah dengan putri anak pamannya. Banyak wanita yang lain, kenapa mesti dia? Karena Imran mengatakan karena dia cantik. Sementara Imran bin Khitan ini kurang tampan, hitam, ya, melihat orang cantik pengen. Ya. Biasanya orang yang nggak tampan itu istrinya cantik, ya. Tenang, antum yang belum nikah, jangan kecil hati. Lah Imran bin Khitan ini karena melihat kecantikan anak pamannya tergiur, lupa dia nasihat kawannya. Padahal keluarga wanita yang ditaksirnya itu semuanya khawarij, nggak ada yang ahli sunnah. Akhirnya dia tetap nekat dengan mengatakan, nggak apa-apa, nanti kalau sudah menikah dengan wanita itu saya akan seret ke ahli sunnah. Rupanya bukan dia yang nyeret, keseret dia. Coba. Akhirnya dia yang jadi khawarij. Maka hati-hati, saya kenal satu ikhwan di Batam ini, naksir akhwat yang tidak berkerudung. Jangan lagi cerita cadar, kerudung aja enggak. Dia datang ke saya, Ustaz, saya mau menikah. Alhamdulillah, ada calonnya sudah ada, Ustaz. Dia mahasiswi. Gimana dia istiqomah? Tidak, belum, masih awam, Ustaz. Lah, kan akhwat-akhwat yang sudah istiqomah banyak. Gak apa-apa Ustaz, gampang, nanti kita ajak ke pengajian ke Hang katanya. Lihat, akhirnya sudah menikah. Saya tidak perlu sebut nama. Sekarang sudah, subhanallah, sudah celananya melorot, sudah nggak naik lagi celananya, ya kan? Janggutnya habis, gitu kan? Kemudian, wah, sudah futur, habis. Begitu mau ngajak ngaji, dia yang dikaji sama istrinya. Coba bayangkan. Antum jangan coba-coba. Walaupun itu kawan hidup loh ya. Kawan hidup tetap cari yang baik, yang istiqomah. Jangan yang belum jadi antum jadikan. Dia yang menjadikan antum. Ya, makanya di sini ikhwafin muliakan Allah Azza wa Jal, hati-hati. Ya, itu Abdullah, contohnya Abdullah Al-Qasimi, Imran bin Khitan, itu sudah cukup bagi kita. Karena urusan dunia tergiur. Dan yang seperti ini sejak dulu sudah ada. Cerita Bal'am bin Ba'ura, ya kan, itu kan kurang lebih saja itu. Keseret dengan, tergiur dengan urusan dunia. Kemudian ikhwafidin muliakan Allah Azza wa Jal, adab yang ketiga. Adab yang ketiga yang disebutkan oleh para ulama, saudaramu itu adalah basyarun, manusia. La yaslam min aibin, tidak mungkin selamat dari aib. Fa idza ra'aitahu zallatan, kalau seandainya engkau melihat adanya zallah, adanya kesalahan daripada saudaramu, maka bantulah dia untuk memperbaiki dirinya, dan ingat
tutup kesalahannya. Ini yang banyak tidak dilakukan oleh kita. Kita ini manusia, ikhwan. Saya, antum manusia, pasti punya salah. Antum bukan malaikat. Karena antum masih makan, masih minum. Ya, nggak bisa terbang juga antum. Artinya bahwa kita ini manusia. Namanya manusia itu makhlul khata wan nisyan, tempat salah dan dosa. Kewajiban sesama kawan dalam Islam itu saling menasihati. Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa di antara alamat ukhuwah Islamiyah itu menutup aibnya, memberikan udhurnya. Dia bilang itu kan, berikan udhur. Tapi kita tidak, kadang-kadang tidak memberikan udhur kepada kawan kita sama sekali, ya. Sehingga akhirnya lebih baik berpisah dibandingkan bersama. Begitu. Karena kembali ke masalah niat tadi. Kalau niat berkawannya bukan karena Allah, ya seperti itu. Orang itu susah memaafkan, mencari aib saudaranya dan tidak berusaha memperbaikinya dan tidak mau menutup aibnya. Dan ini sebuah kesalahan, ikhwan. Ya. Kemudian juga diantara adab yang lainnya, at-ta'aruf bainahum, saling mengenal. Ikhwan atau akhwat nih, saya sarankan akhwat. Ya. Karena ini banyak laporan juga, ngaji di mana-mana modelnya sama. Pertama suka ngobrol, ustadznya ngomong, dia ngobrol sendiri. Kayaknya buat kajian sendiri dia. Tapi bukan itu yang ingin saya katakan. Saya lihat di kajian-kajian itu masih ada kelompok-kelompok. Namanya akhwat senior dengan akhwat junior namanya. Jadi kalau yang senior ngumpul di situ, yang junior itu ngumpul tah di mana? Yang baru datang nggak senior nggak junior bingung dia. Saya mau gabung ke yang mana ini? Jadi janganlah mengelompok-kelompok ya akhwat di belakang ya. Jadi justru kalau ada orang baru mengaji, ambil, rangkul, lemparkan senyum. Ustadz macam mana ngelempar senyum pakai cadar? Buka cadarnya. Kalau nggak dibuka cadarnya nggak tahu senyum atau nggak senyum. Buka cadarnya, sesama akhwat di belakang buka. Ini mengaji akhwat saja nggak ada yang dibuka cadarnya. Apa-apaan ini? Ya. Buka kalau sama akhwat, kecuali ada ikhwan di situ, halin cerita. Kalau sesama akhwat buka cadarnya, biar tahu. Oh si Anu ini rupanya kayak gini, rupanya kayak gini, rupanya kayak gitu. Jadi tahu, jadi makin akrab. Ini kalau cadaran semua nggak tahu kan, hanya suara saja. Jadi ini kan juga masalah. Ini ta'aruf bainahum, artinya saling mengenal. Coba orang-orang baru itu didekati, dirangkul, disenyumin. Kalau bisa ditanya di mana, senang orang itu. Kalau ada kawan seperti itu. Tapi kalau sudah dicuekin, merasa blok cadar, blok yang nggak cadar, blok yang jilbab panjang. Ini main blok-blokan gini. Nanti ustadz blok-blokan juga. Jadi ini jangan seperti itu ya. Ini saya dapat informasi, bukan di sini. Insya Allah di sini tidak. Justru di sini gurunya. Ya, jadi ini tolong diperhatikan ya, karena ini kasus ini banyak masukan, banyak sekali masukan kepada saya. Justru masukan ini banyak dari orang-orang awam yang baru ngaji, akhirnya nggak mau ngaji. Ya, kayaknya itu berat mau ngaji itu, malu. Jadi malu. Jadi kasihan orang-orang dapat hidayah gara-gara yang senior ini jadi menghalang-halangi hidayah orang jadinya. Wallahu a'lam. Masih banyak pembahasannya tapi sudah setengah 12. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jazakallah khair kepada Al-Ustadz atas materi yang disampaikan. Semoga materi dan kisah-kisah yang disampaikan dapat berfaedah untuk kita semua. Mengingat waktu, kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Bismillah. Ustadz,
apakah ada tanda sahabat kita tidak mencintai kita bukan karena Allah? Dan apakah tanda pasangan suami istri yang tidak mencintai karena Allah? Syukron Ustaz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah dijelaskan. Kalau orang saling bersahabat karena Islam atau karena Allah, pasti orang ini akan selalu memberikan manfaat untuk dunia dan akhiratnya. Iya, itu pasti itu. Karena orang yang cinta karena Allah itu, semua yang terjadi di dunia hanya untuk akhiratnya. Dia bukan semata-mata dunia. Terlihat dari sayangnya dia dengan kita karena Allah ya, mungkin menasihati, mengingatkan dari kesalahan, tidak mengumbar aib, selalu membela kita, ya, menolong kita, dan begitu seterusnya. Tapi kalau sebaliknya, ya, yang dulunya baik jadi tidak baik, menjauh, menghindar, nah, ini ada masalah apa ini? Harus introspeksi juga kita ya masing-masing. Termasuk pasangan suami istri, saya kira kalau pasangan suami istri lebih paham lah. Itu masalah dalemannya. Nampaklah kalau istri sudah nggak suka atau suami nggak suka kan nampak dari sikapnya. Nampak. Jadi tidak usah dijelasin lagi. Kalau suami istri itu urusan daleman yang sudah punya suami dan sudah punya istri saya kira paham. Yang nggak paham itu antum yang nggak punya istri. Iya. Nggak akan paham istri orang ini suka sama saya, ya enggak suka, antum bukan suaminya. Ya. Jadi nampak dari sikap, sayangnya kurang, kepeduliannya kurang, uang belanjanya kurang nggak tuh. Jadi saya kira ini nggak perlu dijelaskan lah ya, ma'ruf. Cuman karena kita bicara tentang masalah umum, masalah persaudaraan karena Allah, nampak gak orang ini mencintai kita bukan karena Allah? Iya, ada ciri-cirinya, Karena kalau tujuan dia karena dunia itu, Allah Subhanahu wa taala pasti akan bukakan aibnya. Ya, kalau dia mendekati kita karena dunia, bukan karena urusan agama, itu enggak akan lama persahabatannya. Karena tadi Nabi SAW mengatakan, ikatan yang paling kuat itu ikatan di atas iman. Ikatan di atas iman itu paling kuat. Tapi kalau ikatan di atas unsur dunia, nggak akan kuat. Pasti akan pecah. Pasti akan jadi musuh itu. Dan itu banyak terjadi di kalangan ikhwah-ikhwah juga. Ikhwah-ikhwah yang sudah ngaji juga banyak seperti itu. Hanya gara-gara bisnis umpamanya kan, bisnis. Ya. Kemudian ada masalah sedikit, gesekan, musuhan. Akhirnya jangan lagi bicara, ketemu saja nggak mau ketemu itu, gara-gara bisnis loh ya, itu dunia loh. Gimana gara-gara yang lain? Itu nampak kan? Itu gara-gara masalah kecil. Terkadang gara-gara masalah kecil. Terkadang anak muda sudah seneng dengan akhwat, kemudian diambil kawannya. Akhirnya musuhan tuh. Musuhan loh gara-gara itu kan. Padahal jodoh di tangan Allah. Kalau dia tawakal, yakin bahwa jodoh di tangan Allah, tidak perlu dia kecewa. Apalagi jodoh kan di tangan Allah. Kalau memang bukan jodohnya, memang gimana aja gitu. Memang jodoh, mati, umur, semua Allah yang ngatur. Kenapa kemudian dia pusing kalau seandainya kemudian orang yang dibidiknya dibidik orang? Ya sudah, memang bukan jodohnya. Ya, tinggal kutunggu jandamu saja kan begitu. Kalau jodohnya kan, kalau nggak jodohnya nggak ketemu. Wallahu a'lam. Jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana adab bertetangga dengan tetangga yang tidak mengenal sunnah? Karena jika tidak berkumpul bersama mereka, kita dibilang sombong. Jazakallahu khair. Iya, alhamdulillah. Ya harus bergaul. Ini saya juga ingatkan, jangan mengundang kecurigaan. Banyak orang yang sudah kenal sunnah, baru kenal sunnah, yang dulunya Masya Allah bagus dengan tetangga, ya kadang-kadang dari jauh sudah nyapa gitu, walaupun sapaan jahiliyah lah ya, oi gitu kan.
Umpamanya, ya kalau sudah ngaji ya assalamualaikum gitu. Ini enggak he ya enggak salam. Jadi setelah ngaji justru eksklusif gitu, pindah ke perumahan. Kemudian masuk rumah, enggak pernah keluar dari rumah, dikunci saja. Enggak kenal siapa tetangganya kiri kanan, ya wajar kemudian antum dituduh teroris. Mungkin antum sedang ngerakit sesuatu, sekali gas kompor meledak, habislah itu. Coba. Jadi ikhwah fillah ya kan, janganlah seperti itu. Kita ini manusia sosial. Karena bagaimanapun orang yang berkumpul dengan manusia kemudian mendapatkan ujian itu lebih baik, kata Nabi. Mukmin yang kuat itu lebih baik dari ujian dibandingkan yang enggak ada ujian sama sekali. Ya memang kalau bermasyarakat kalau sudah ketemu orang itu ujiannya macam-macam, ya. Tetapi disitulah nilai plusnya. Rasul mengatakan seperti itu. Orang yang berkumpul dengan manusia kemudian diuji dengan manusia dan dia kuat dalam ujian lebih baik dibandingkan sama sekali tidak berkumpul dan tidak diuji. Berkumpullah. Karena Nabi SAW itu sampai mengutus Jibril. Jibril itu menasihati Nabi untuk baik dengan tetangga, sampai-sampai karena keseringan Nabi menyangka tetangga itu ahli warisnya. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hormati tetangganya. Hormati tetangganya. Dahulu Abu Hanifah, antum Abu Hanifah, ya. Nu'man ibn Thabit ibn Ibrahim. Abu Hanifah itu punya tetangga. Tetangganya ini ahli maksiat, tukang mabok. Mungkin antum nggak punya tetangga tukang mabok kan? Ini Abu Hanifah ikhwan, imam mazhab. Tetangganya itu tukang mabok, anak muda tukang mabok. Dan kalau malam selalu mabok dan bernyanyi. Nyanyinya kenceng sampai jadi jambeker Abu Hanifah. Membangunkan Abu Hanifah tuh. Tapi Abu Hanifah nggak marah. Justru dimanfaatkan nyanyian dia di malam hari untuk membangunkan dia dan dia bisa sholat malam. Tak marah, sholat malam dia. Setiap malam seperti itu, dibangunkan dengan nyanyian anak muda yang mabok tetangganya itu. Sampai suatu ketika Abu Hanifah bablas sampai subuh nggak sholat malam karena nggak nyanyi lagi dia. Rupanya setelah dicari, rupanya dia melakukan kriminal, ditangkap polisi dan masuk sel. Abu Hanifah mendengar bahwa anak muda itu melakukan kriminal kemudian ditangkap polisi dan masuk sel, langsung dia membawa uang banyak untuk menebusnya. Karena dia menganggap bahwa nyanyian dia jauh lebih berharga karena dia bisa sholat malam kan. Masalahnya dia ambil hikmahnya itu. Dia ambil hikmahnya Abu Hanifah bukan karena nyanyinya. Tapi ambil hikmahnya. Ya kalau nyanyi jelas semua orang bisa marah gitu kan. Tapi kalau orang mencari sisi baiknya, insya Allah yang tadinya marah jadi mereda. Sisi baiknya di situ. Abu Hanifah datang ke penjara, membawa uang, kemudian menebusnya. Ketika ditebus, Abu Hanifah melantunkan nyanyiannya, hafal pula Abu Hanifah. Ya, karena hari-hari dengar. Itu. Sehingga akhirnya anak muda ini malu, kemudian berhenti lagi, tidak mabuk, tidak nyanyi. Akhirnya mengaji kepada Abu Hanifah dan menjadi murid terbaik beliau. Kawan seperti itu ya. Artinya kan sama tetangga baik itu. Akhirnya dia yang ngambil kan, dapat hidayah Abu Hanifah itu. Harusnya seperti itu. Antum tuh nularkan sunnah. Antum nularkan sunnah. Kalau antum tinggal di sebuah perumahan, tularkan sunnah antum ke mereka. Dan paling cepat pengalaman itu lebih cepat dengan akhlak dibandingkan dengan dakwah bil lisan. Kalau antum ingin menularkan sunnah di masyarakat, tunjukkan akhlak antum. Wallahu a'lam.